Ini adalah konten yang paling tidak Anda saksikan sekali dalam seumur hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman circle sejalan semua bersama dengan saya untuk kemudian kita mengulas pembahasan-pembahasan seputar pengetahuan yang saya miliki, praktik bisnis yang kemudian saya jalani, dan juga kapasitas saya sebagai pembelajar. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan syariatnya dengan segala kesempurnaan, keadilan, dan hikmah yang insya Allah kita dapati pada hari ini. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang menyatukan nilai hukum, moral, spiritual dalam satu kesempurnaan risalah. Saudaraku, teman-teman, kawan-kawan circle sejalan, pada pembicaraan tunggal atau percakapan tunggal kali ini, saya akan mengulas sebuah tema yang saya sebutkan tadi di awal dari perspektif saya selaku praktisi dalam konteks praktisi hukum dan juga seorang pembelajar Islam. Tapi kali ini kita akan membahas seputar pentingnya kita mengenali hukum waris. Mengapa hukum waris sering kemudian dilabeli penuh dengan kerumitan? Dalam perjalanan saya sebagai seorang praktisi, saya kerap kali dan bahkan sering melihat betapa sengketa waris menjadi sumber retaknya sebuah hubungan keluarga. Bukan karena harta itu banyak saja, tapi karena nilai yang mendasarinya telah sirna atau hilang. Padahal seyogianya waris itu bukan sekedar sebuah pembagian materi saja, namun kita harus menilainya sebagai sebuah ujian dan amanah dari sebuah lembaga keluarga. Di pengadilan, saya sering kali menyaksikan saudara kandung saling berhadapan yang dahulunya duduk satu meja, makan bersama, satu atap, saling mengasihi dalam satu cinta ayah dan bundanya. Masalahnya bukan hanya penerapan pasal-pasal dan ketentuan dalam hukum yang berlaku, tapi tentang hati yang telah lupa arah. Waris dalam perspektif hukum positif. Ketika kita bicara dari sisi hukum positif nasional di Republik Indonesia, negara kita, Indonesia, menganut pluralisme dalam hukum waris. Artinya ada 3 sistem besar yang kemudian berlaku. Yang pertama, yaitu hukum waris Islam bagi setiap pemeluk agama Islam yang didasarkan pada kompilasi hukum waris Islam atau sering kemudian kita mengenalnya dengan singkatan KHI. Yang kedua,
hukum waris perdata barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini kemudian berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, lebih spesifik, kemudian berkaitan dengan hukum waris adat yang berbeda-beda penerapannya di setiap daerah. Dari kacamata hukum, terkhusus kemudian dari kacamata praktisi hukum, pluralisme ini sering menjadi gray area atau ruang abu-abu yang bisa menimbulkan konflik, terutama saat keluarga tidak punya sebuah kesepakatan sedari awal. Padahal siogianya jika kita melihat kembali selaku pemeluk agama Islam, Islam telah memberikan suatu sistem yang saya boleh klaim paling jelas, paling rinci, dan paling adil, yaitu dalam Al-Quran. Tidak ada hukum yang diatur sedetail hukum waris dalam kitab suci lainnya. Waris dalam pandangan syariah atau sebuah ketentuan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa pada ayat 11 hingga 12. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan kemudian di ujung ayatnya Allah menegaskan, ketentuan-ketentuan itu adalah batas-batas dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa mendurhakai, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Quran Surah An-Nisa ayat 13-14. Jika kita kemudian perhatikan kalimat dalam ayat tersebut, Allah tidak hanya menjelaskan rumusan, tapi juga peringatan secara spiritual. Artinya bahwa waris bukan hanya sekedar urusan pembagian, tapi juga urusan ketaatan. Bagi seorang muslim, hukum waris bukan hanya sekedar legalistic matter, tapi perihal ibadah, yaitu sebagai bentuk pengakuan kita terhadap hak orang lain sebagaimana Allah telah tetapkan. Dalam praktek di kalangan awam sering muncul pertanyaan, kenapa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat haknya dalam waris dari perempuan? Bukankah hal ini suatu hal yang tidak adil? Sebagai praktisi hukum dan juga pembelajar, saya kemudian selalu menjawab, jika kemudian kita melihat dari sudut pandang dunia, mungkin tanpa sekilas tidak adil. Tapi jika kemudian kita lihat dari fungsi dan tanggung jawab, kita akan melihat hikmahnya. Seorang laki-laki dalam Islam memiliki sebuah peran dan tanggung jawab yang kemudian dia dilekatkan pertanggungjawaban terhadap nafkah, terhadap keluarganya, kemudian perannya dan juga tanggung jawabnya di lingkungan sosialnya, dan perannya dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan baik di keluarganya maupun di lingkungannya.
Sementara perempuan, bagian warisnya adalah murni milik pribadi yang tidak dituntut untuk dibagikan kembali. Jadi, bukan karena nilai perempuan, harkatnya kemudian lebih rendah dalam konteks pertanyaan tadi, tapi karena beban dan tanggung jawabnya yang secara alamiah dan secara lahiriah kemudian berbeda. Dalam dunia hukum, adil kemudian seringkali disematkan arti equal atau sama rata. Namun, dalam hukum Allah, adil berarti proporsional, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Inilah kemudian titik temu akhir antara keadilan dunia dan juga keadilan langit. Sebagai seorang praktisi hukum, saya percaya bahwa hukum positif dan hukum syariah pada dasarnya tidak harus kemudian bertentangan, walaupun akan bertemu dengan perbedaan. Asalkan kemudian kita memahami semangat dan ruh pada setiap ketentuan di antara keduanya. Kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia sebetulnya telah menjadi jembatan yang penting yang kemudian telah disusun oleh para pakar sebelumnya. Pada dasarnya ia mengatur sistem waris Islam secara formal dalam konteks negara. Menyebut ashabul furud, zawil arham, hingga hibah dan wasiat sebagai pelengkap. Namun dalam praktiknya, seringkali masyarakat tidak membuat perencanaan waris semenjak hidupnya, sehingga ini yang saya kemudian sampaikan di awal, setidaknya kalian kemudian, teman-teman circle sejalan semua, paling tidak mendengarkan hal ini sekali dalam hidup Anda, dan kemudian teruslah untuk menggali apa yang kemudian kita bahas kali ini. Padahal kemudian waris adalah kunci utama agar hukum waris itu tidak menjadi konflik, adalah dengan kemudian memastikan perencanaan yang kemudian diperhitungkan sedari awal. Islam bahkan menganjurkan membuat wasiat sebelum meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan kecuali hendaknya ia menuliskan wasiatnya dalam 2 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga hukum waris bukan hanya dibahas saat meninggal, tapi kemudian ini menjadi sebuah aturan kehidupan yang bisa kemudian kita terapkan untuk menjamin kemudian kemaslahatan dalam hidup kita. Sehingga harus kemudian kita persiapkan sedari awal pada saat kita hidup, yang kemudian menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan juga spiritual kita. Dari sisi spiritual, pembagian waris bukan hanya distribusi harta, tapi juga kemudian tazkiyah atau pensucian yang mengajarkan kita untuk menerima takdir Allah atas bagian kita dan kemudian mengajarkan kerendahan hati bagi yang mendapatkan kelebihannya. Karena sejatinya yang diwariskan bukan hanya harta, tetapi nilai dan amanah hidup. Orang tua meninggalkan bukan hanya rumah dan tanah, tapi juga warisan akhlak, integritas, dan cinta kepada Allah. Inilah yang kemudian paling berharga dan tidak bisa ditulis dalam sebuah akta manapun. Sebagai seorang praktisi hukum, saya ingin mengingatkan
khususnya pada diri saya pribadi dan juga rekan-rekan sejawat. Mari bersama kemudian kita jadikan penyelesaian waris khususnya di Indonesia bukan sekedar penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal dalam aturan dan perundang-undangan, tapi juga penerapan nilai-nilai syariah yang kemudian penuh hikmah. Dan bagi setiap keluarga muslim, saya ingin mengingatkan, sebelum kemudian membagi harta, mari kemudian kita meluluskan hati. Jangan sampai kemudian cinta dunia menutupi hak saudara atau saudari kita sendiri. Demikian, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.